hati pujian ini kami mengamenkan tak pernah terlambat. Ya Aba, ya Bapa, Engkau memulihkan hidup kami, anak-anak-Mu ini. Terima kasih buat kasih setiamu, kebaikanmu, pemeliharaanmu yang nyata. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara pada setiap kami, Allah Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Kamis 16 Mei 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang badai ya. Orang yang pernah mengalami badai itu tentu adalah satu pengalaman yang kayaknya nggak mungkin dilupakan karena keadaannya pasti menakutkan dan bahaya. Saya masih ingat di bulan Oktober tahun 2012. Itu 12 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana di kota New York ini mengalami superstorm atau badai super yang namanya Sandy, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mulai dari presiden sampai kemudian gubernur dan wali kota memberikan peringatan secara konsisten terus-menerus. Hati-hati, nanti tanggal sekian di bulan Oktober ini akan ada badai Sandy yang masuk ke kota New York ya, sehingga kemudian banyak peraturan yang dikeluarkan agar supaya penduduknya aman dan selamat. Salah satunya yaitu penduduk di mana di daerahnya itu akan dilewati oleh badai itu harus diungsikan. Kereta-kereta bawah tanah itu pintu mau masuknya dikasih tumpukan pasir supaya airnya tidak sampai masuk ke stasiun bawah tanah. Dan akhirnya
badai itu benar-benar datang, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ya, kerusakan parah terjadi di mana-mana di kota New York ini. Bahkan terowongan kereta bawah tanah itu, Bapak Ibu sekalian, akhirnya itu terendam oleh air sehingga lalu lintas, maksudnya kereta bawah tanah itu nggak bisa jalan sehingga terjadi yang namanya gangguan transportasi besar-besaran. Listrik kemudian mati ya, di mana-mana mati, dan kemudian banyak orang ya sampai jutaan Bapak Ibu sekalian berhari-hari itu tidak ada listrik di daerah dan di rumahnya. Kemudian ada banyak korban jiwa yang terjadi dan ekonomi sempat lumpuh yang ada di kota New York itu. Saat waktu itu ada satu jemaat, satu keluarga yang tinggal di daerah yang akan dilanda oleh badai Sandy itu. Pada jam 7 malam, kami lagi ngobrol nih, memonitor gimana keadaanmu. Ya aman, Pastor. Ya, air mulai naik, tapi saya harap air itu tidak sampai ke rumah saya. Ya, jam 10 malam saya telepon lagi. Gimana? Ya, kami semua baik-baik. Jam 4 pagi, Bapak Ibu sekalian, jemaat ini telepon sambil nangis-nangis. Rumah kami dipenuhi dengan air dan kami sekarang tinggal di Etik. Etik itu Bapak Ibu sekalian, kalau rumah di New York itu ya ada apa itu ya, dekat atap itu ya, ada tangga untuk ke atap. Jadi dia tinggal di atap rumahnya karena apa? Seluruh rumahnya sudah kemasukan air ya. Wow, itu keadaan sangat mengerikan. Dan ketika saya dan beberapa jemaat mau datang ke daerahnya, itu nggak boleh masuk Bapak Ibu sekalian. Karena air itu setinggi 2 meter lebih di jalanan itu Bapak Ibu sekalian. Bayangkan di jalan raya air itu 2 meter lebih. Ya, nah ketika air surut saya sampai ke daerah itu, wah itu saya lihat ada kapal-kapal itu yang nyangkut di atap rumahnya orang. Kemudian mobil-mobil itu bisa berserakan di tengah jalan. Itulah yang namanya badai. Bahaya dan sangat menakutkan ya. Saya harap badai yang seperti itu tidak terjadi lagi di kota New York maupun di kota-kota di mana Bapak Ibu tinggal. Tapi mungkin ada badai dalam bentuk lain, yaitu badai yang namanya kesulitan keuangan. Ya kan? Ada badai lagi di mana kita sedang menghadapi masalah kesehatan atau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit parah yang menyebabkan kita menjadi susah, depresi, nangis. Ada juga badai itu yang namanya menyebabkan kesulitan dalam hubungan di dalam keluarga. Mungkin salah satu pasangannya berkhianat, selingkuh, tidak setia. Kemudian ada lagi badai yang namanya tekanan di dalam pekerjaan. Ada badai lagi, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai ya. Nah, bagaimana caranya ketika badai yang tidak diundang ini, badai kehidupan yang tidak kita harapkan itu tiba-tiba aja datang dalam hidup kita. Mari kita lihat Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima dikatakan begini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pujian tadi
mengatakan begini, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan kita. Seperti badai yang sempat terjadi menimpa kota New York Oktober 2012 itu, kemudian pemerintah turun tangan, dan kemudian kota itu menjadi pulih. Ya, nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika badai itu terjadi dalam hidup kita, maka kehendak daripada Tuhan adalah setiap kita untuk mengalami pemulihan. Jadi yang pertama, seperti yang kita baca tadi dari Mazmur 100 ayat yang kelima, kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah yang maha baik. Ya, di sini dikatakan bahwa kesetiaan Tuhan itu turun-temurun. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Mazmur pasal 29 ayat yang ke-10 berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Apapun nama badai yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan itu di atas badai. Ya, sekali lagi, Tuhan itu di atas badai. Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Jadi waktu badai itu datang dalam hidup kita, yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha baik, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Yang kedua, ketika badai itu datang dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan? Yesus sendiri berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata marilah, ini adalah perintah Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi masalah persoalan yang rasa-rasanya kita udah nggak kuat untuk menghadapinya, Tuhan memberikan perintah kepada kita, jangan pergi kemana-mana, tapi pergilah kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang harus dikerjakan? Yaitu kita menyerahkan segala beban itu, segala khawatir kita, segala badai yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Itu ditulis dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah meninggalkan kita. Ketika badai itu datang dan kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau kita campur tangan, Tuhan yang angkat tangan. Jadi kalau kita udah merasa, kita bilang gini, aduh badainya itu membuat aku sekarang ya airnya udah di dekat hidung, sebentar lagi tenggelam dan mati. Inilah Bapak Ibu sekalian, segera datang kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu, bacalah Mazmur 107. Ya. Mazmur 107 itu baca berulang-ulang secara teliti. Wah, luar biasa. Itu salah satunya di ayat 23 sampai 30 itu bicara tentang orang yang sedang terhuyung-huyung, mabuk, kena ombak, kena badai, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi ketika mereka datang berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka itu, Tuhan mengeluarkan mereka tepat pada waktunya dan badai itu dibuatnya menjadi diam dan tenang. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat. Ya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, kayaknya sepele, tapi tidak boleh diabaikan.
waktu badai itu datang, hati kita sedang galau, kita sedang susah, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Pesan saya, kita harus tetap jaga kesehatan. Ayo bersama saya ucapkan jaga kesehatan, 2, 3, jaga kesehatan. Kenapa kita harus jaga kesehatan? Karena begini Bapak Ibu sekalian, badai itu pasti berlalu. Amin. Waktu badai itu berlalu, kalau kita nggak sehat, ketika pemulihan itu terjadi, kan sia-sia Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa menikmati kehidupan ini. Maka itu Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur. Tetapi semangat yang padam itu mengeringkan tulang. Jadi ketika badai itu datang, yang pertama buat hati ini tetap gembira. Bukan gembira atas badainya, tapi bergembira karena badai itu pasti berlalu. Kita bergembira karena Tuhan itu Allah yang berdaulat, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan juga yang berkuasa atas setiap badai. Satu kali, Bapak Ibu sekalian, ada peristiwa yang dicatat di dalam kitab 1 Raja-Raja, yaitu tentang Nabi Elia. Ya, waktu itu Nabi Elia itu kan luar biasa. Dalam satu peristiwa, Nabi Elia membunuh 450 Nabi Baal. Itu dikalahkan oleh Nabi Elia. Tapi setelah itu, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Nabi Elia kecapean dan kemudian diancam oleh Isabel, ya, istri daripada Ahab, dan kemudian Elia itu, Bapak Ibu sekalian, stres, depresi, dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mati aja, ya. Ada berapa banyak di antara kita ketika depresi, ketika stres, kita bilang gini, Tuhan, kok nggak mati-mati aku ini, ya kan, Tuhan, cabut nyawaku, aku kepengen mati. Dan kemudian melalui malaikat Tuhan berbicara kepada Elia, Elia, ya sekarang makanlah dan minumlah. Artinya jaga kesehatanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi hari ini, ayo Bapak Ibu sekalian jaga stamina, jaga kesehatan kita, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti waktu pemulihan itu terjadi, kita dapat menikmatinya. Ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu sekalian, coba lihat ya. Arang yang sedang menyala, itu kalau dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang itu akan cepat mati. Sebaliknya, ya, kalau ada arang yang sedang menyala dan kemudian kita masukkan arang yang sedang mati itu atau arang yang tidak menyala, maka nggak pakai lama arang yang mati itu akan menyala. Ya, jadi maknanya apa? Ketika kita dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, dalam keadaan badai, ya, ada beberapa orang membiasakan diri menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, Alkitab bilang justru itulah waktunya
waktu dalam keadaan tidak baik, Bapak Ibu sekalian, kita harus semakin rajin ibadah, kita berkumpul dengan saudara-saudari kita yang seiman, yang on fire. Kenapa? Supaya kita terus on fire, punya semangat. Dan kemudian ketika kita ada dalam kumpulan yang benar, di situ kita akan menerima nasihat yang baik dan benar, sehingga kita akan berada di tempat yang baik dan benar. Tetapi kalau kita ada di dalam kumpulan yang salah, kita menerima nasihat yang salah, itu sama sekali tidak ada gunanya dan tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika badai itu datang, apa yang harus kita kerjakan? Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, waktu Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi hal yang tidak kita inginkan itu, Tuhan mau supaya hati kita enggak fokus kepada masalahnya, tapi hati kita itu fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita plototin terus masalah dan persoalan kita, itu akan membuat kita semakin takut dan depresi. Tetapi ketika hati kita diarahkan kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian sendiri. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah mendengar yang namanya aha moment, ya. Nah, waktu hati kita fokusnya kepada Tuhan, ada momen-momen di mana kemudian kita bisa begini, oh, aku tahu bagaimana cara yang benar, cara yang berkenan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kita mendapatkan tuntunan daripada Tuhan, langkah-langkah yang harus kita kerjakan di dalam menghadapi badai itu. Ya, saya dan istri, keluarga saya, bukan tidak pernah ada di dalam pusaran badai yang sangat menakutkan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya maka Tuhan memulihkan. Dan pemulihan yang daripada Tuhan itu keren banget. Kalau keluarga saya, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan keluarkan dari badai itu, bahkan menang atas badai itu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu juga pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan angkat. Amin. Jangan pernah izinkan badai itu menguasai kita, tapi biarlah badai itu kita taklukkan bukan karena kita hebat, tapi karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, kami mau hadapkan kepadamu setiap permasalahan, badai dalam kehidupan yang sedang terjadi dan dialami oleh anak-anak-Mu ini. Seperti kata Alkitab, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau percaya kepada Engkau. Tuhan Allah kami yang maha baik, Tuhan Allah kami yang berdaulat. Kami mau angkat tangan Bapa, supaya Engkau campur tangan, supaya Engkau turun tangan atas badai dalam kehidupan kami ini. Dan kami percaya, kami pasti Tuhan tolong, kami pasti Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.